Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam sesi Bikokoro di Masjid Nurul Ilmi Bikokoro. Saya akan membagi tazkirah pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Tabarak yang telah memberikan umur, kesehatan dan iman sehingga kita dapat boleh menikmati kehidupan dunia ini dengan damai dan tentram, dan boleh berislam di negeri kita tercinta Indonesia, karena semua orang di negeri ini bebas menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan karena beliaulah kita boleh menikmati hidup yang terang di dalam cahaya, di mana sebelumnya manusia berada di dalam kegelapan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Tabaraka Ismukalil Jalali wal Ikram ke bumi. Salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia, dan boleh mengingatkan tentang adanya hari kebangkitan, di mana pada hari itu semua perbuatan manusia di atas bumi ini akan diuji di dalam kitab yang telah ditulis oleh para malaikat sepanjang waktu, dan mereka duduk di sebelah kanan dan kiri setiap manusia yang melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Semuanya dicatat dan dinaikkan ke Lauh Mahfuz setiap hari, yaitu selepas salat subuh dan selepas salat asar, dan ada rekap mingguan yang dinaikkan setiap selesai salat asar pada hari Kamis. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, pagi hari ini saya akan membagi tazkirah mengenai sekelumit kisah tentang sungai surga. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitab Surga dan Neraka yang ditulis oleh Dr. Mahir Ahmad dengan sangat indah, salah satu bagian dari kitab tersebut adalah penjelasan tentang baginda Rasulullah melihat sungai surga ketika Mi'raj. Disebutkan yang artinya qala Muhammad, ketika saya sampai di Sidrah, saya melihat ada 4 sungai. Ada sungai Sayhan dan Jaihan, dan ada sungai Efrat dan sungai Nil. Dan sungai Sayhan dan Jaihan itulah adalah sungai surga, dan sungai Efrat dan sungai Nil adalah sungai yang ada di dunia. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, seperti yang kita tahu di dalam surah Muhammad tentang minuman orang-orang surga, yaitu dari air kafur, dari susu, dari madu, dan dari arak manis yang tidak memabukkan. Maka seluruh daripada minuman itu sesungguhnya bersumber dari 2 sungai surga, yaitu Sayhan dan Jaihan. Jadi ma'asyiral muslimin, jika ingin mendapatkan bagian aliran sungai Sayhan dan Jaihan di dalam istana-istana yang besar dan megah di surga, yang mana Allah senantiasa menjelaskan dengan
jannatun adnin tajri min tahtihal anharu halidina fiha abada. Artinya manusia akan menetap di surga kekal selama-lamanya dan tidak akan keluar lagi. Maka setiap selesai salat sempatkanlah untuk meminta diberikan bagian dari aliran sungai Saihan dan Jaihan. Karena begitulah penjelasan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, dan dia telah sampai di Sidratul Muntaha. Jadi baginda mengatakan setelah saya sampai di Sidrah, maksudnya adalah Sidratul Muntaha. Begitulah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga imam-imam yang lain tentang hadis ini. Dan hadis ini disebutkan sebagai hadis yang hasan dan sahih. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, karena kita sudah tahu nama sungainya yaitu Saihan dan Jaihan, maka mintalah sungai Saihan dan Jaihan mengalir ke istanamu. Sesungguhnya tepian-tepian sungai di surga, pasir-pasirnya adalah zamrud hijau, dan pohon-pohon di surga seluruhnya adalah berbatang emas. Kala Muhammad, tidak ada pohon di surga melainkan batangnya dari emas. Bahkan dari pohon kurma yang batangnya adalah emas, keluar dari pelepah-pelepahnya pakaian orang-orang surga dari sutra halus dan sutra tebal sebanyak 70 macam pakaian yang dipakai oleh ahli surga. Juga disebutkan dari sajarat tubah, pohon tubah yang ada di surga mengeluarkan pakaian dalam kelopak manyangnya 70 macam warna yang berbeda dan dipakai oleh para bidadari-bidadari surga, bahkan tulang betisnya masih kelihatan. Begitulah penjelasan Allah tentang kemegahan, kemuliaan, dan kebesaran daripada istana-istana surga. Lain hadis disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga mempunyai 100 tingkatan. Tingkatan yang pertama seluruh perabotannya itu adalah dari emas. Tingkatan yang kedua seluruh perabotannya adalah dari perak. Dan tingkatan yang ketiga seluruh perabotannya dari permata yakut dan juga mutiara. Dan pada tingkatan yang berikutnya ada 97 tingkatan. Hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu semua dirahasiakan dan ditulis di dalam Al-Quran. Sesungguhnya surga itu adalah tempat yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan bidadari-bidadari itu laksana permata lu'lu' wal marjan, karena begitu indahnya dan mereka disegel di dalam kemah-kemah. Disebutkan mereka tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia sebelumnya. Bahkan malaikat-malaikat tidak mengetahui isi kemah-kemah itu kecuali para penghuni surga yang akan menempati istana surga. Allah senantiasa menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya, karena menunjukkan bahwa surga adalah kerajaan yang besar. Dia adalah istana-istana yang tinggi. Di lain riwayat disebutkan satu kaimah di surga yang dihuni oleh bidadari, tingginya 60 mil menjulang ke langit dan panjangnya 60 mil.
dan bahkan seorang laki-laki surga yang diberi kekuatan 100 kali dari kekuatannya di dunia, dengan tinggi badan seperti kakek moyangnya Adam alaihissalam, 60 hasta atau sekitar 30 meter, akan menikmati istri-istrinya di setiap sudut-sudut istananya, dan para wanita, istri-istrinya, bidadarinya tidak saling melihat. Itulah sebabnya mereka tidak saling cemburu. Masyarakat muslimin, banyak yang bertanya, apakah mereka tidak saling cemburu? Maka bacalah di dalam surah Al-Waqiah. Allah menyebutkan, pada penciptaan yang pertama, apakah kamu tidak mengambil pelajaran daripada penciptaan yang kedua? Sesungguhnya penciptaan yang kedua itu, Allah menciptakanmu dalam keadaan yang kamu tidak mengetahuinya. Begitulah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berkuasa menciptakan manusia yang benar-benar berbeda pada penciptaan yang kedua. Ma'asyiral muslimin, di mana saja berada, itulah sebabnya di dalam surah Al-Waqiah, surah yang menceritakan tentang kemegahan dan fasilitas surga, senantiasa Allah menjanjikan apa-apa yang tentu saja tidak dapat dinikmati di dunia. Dia menjanjikan wahauru'in, dia menjanjikan uruban atrobah, dan semua itu hanya dapat digapai kalau kita memasuki surga. Dan untuk memasuki surga, orang harus menyempurnakan tauhidnya, la ilaha illallah, dengan memastikan dia mengerjakan salat secara khusyuk sepanjang hidupnya. Dan dari kunci surga itu yaitu salat, maka dia harus memperbaiki wudunya, karena kunci daripada salat adalah wudu, dan kunci daripada surga adalah salat. Wallahu alam bisawab. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, menyampaikan. Semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.